Ini kan jaraknya deket ya, 1,5 tahun dari anak yang pertama. Jadi kenapa dokter-dokter tuh pada nyaranin buat jarak 2 tahun setelah sesar yang pertama, karena dinding rahimnya kan tipis sekali. Jadi gampang pecah dinding rahimnya. Ya kemarin gitu sih. Terus akhirnya harus dimajuin kan, operasinya, operasi sesar yang kemarin harus dimajuin. Dan tadinya tuh mau tanggal 17, akhirnya maju tanggal 10 karena dinding rahimnya udah sangat tipis. Kalau misalkan pecah dan telat sedikit aja itu udah mengancam nyawa bayinya, soalnya kata dokternya. Nah, tapi karena ini ada precaution ya, jadi ada kondisi khusus di mana sesarnya itu kurang dari 1 tahun jaraknya, jadi bayi baru umur 8 bulan gitu ya, baru mulai empasi, dia udah isi lagi gitu. Jadi kita majuin sesarnya, jadi nggak 38, 36. Nah, saya bilang udah maju aja, nggak mungkin maju seminggu karena takut ruptur. Ruptur uteri itu pecah dinding rahimnya. Jadi segmen bawah rahimnya itu pecah karena rahimnya itu meregang, saking meregangnya segmen bawah rahimnya ketarik. Dan itu bener ternyata di atas meja operasi ada fotonya ya. Ada fotonya itu tipis banget, kayak balon. Jadi bersyukur banget emang dimajuin karena memang sesuai dengan gejala mulai dari nginjek 35 minggu, 35 kurang sehari 2 hari gitu ya. Dia udah ngeluh terus, DM terus sakit. Baik-baik aja. Alhamdulillah. Enggak sih, nyerinya juga sakitnya segala macamnya itu di bawah standar lah, di bawah rata-rata. Pemulihannya juga cepet. After lahiran ya akan sama seperti biasa, seperti sesar-sesar yang lain gitu penyembuhannya. Ya rata-rata sih kalau pasien mandaya sih aman gitu. Jadi ya jalan cepet, kering cepet lukanya, nggak ada masalah gitu. Jadi sama aja sih, nggak ada perbedaan. Yang jadi warning itu momen dimana kita harus ngeluarinnya itu pas gitu. Jadi nggak kecepetan karena bikin prematur, nggak juga terlambat gitu. Jadi kita betul-betul harus timingnya nih kapan gitu. Nama saya Adesa Fitri, usia saya 25 tahun, asal Cilegon. Karena anak pertama sih waktu itu. Terus ketemu dokter Novi akhirnya di Mandaya buat check up. Yang kedua ini kan jaraknya deket ya, 1,5 tahun dari anak yang pertama. Jadi kenapa dokter-dokter tuh pada nyaranin buat jarak 2 tahun setelah sesar yang pertama, karena dinding rahimnya kan tipis sekali. Jadi gampang pecah dinding rahimnya. Ya kemarin gitu sih. Jadi takutnya gampang pecah karena jaraknya yang terlalu dekat, karena nggak KB juga. Akhirnya kebobolan. Terus akhirnya harus dimajuin kan, operasinya, operasi sesar yang kemarin harus dimajuin. Dan tadinya tuh mau tanggal 17, akhirnya maju tanggal 10 karena dinding rahimnya udah sangat tipis. Kalau misalkan pecah dan telat sedikit aja itu udah mengancam nyawa bayinya, soalnya kata dokternya. Nah, tapi karena ini ada precaution ya, jadi ada kondisi khusus di mana sesarnya itu kurang dari 1 tahun jaraknya, jadi bayi baru umur 8 bulan gitu ya, baru mulai empasi, dia udah isi lagi gitu. Jadi kita majuin sesarnya, jadi nggak 38, 36. Emang ini pasiennya mau sesar, karena yang pertama juga beliau minta sesar, yang kedua apalagi ini indikasi medis kuat untuk sesar. Kenapa indikasi medis kuat untuk sesar? Karena sesarnya belum 1 tahun. Jadi belum 1 tahun, udah hamil lagi gitu. Kalau nggak salah kurang lebih itu 8 bulan dia udah hamil lagi. Jadi itu udah wajib banget sesar. Karena kalau mau normal itu kan harus lebih dari 2 tahun ya, supaya segmen bawah rahimnya itu kokoh, tebel. Cuman ini yang jadi masalah timingnya nih, kapan mau sesar nih? Mau sesarnya kalau biasa kan tanpa ada bekas sayatan atau jaraknya antara sesar pertama dengan sesar kedua itu lebih dari 2 tahun, kita tenang-tenang aja sesuai aturan 38 week. Menginjak usia 35 week itu Ibu Adesa Fitri tuh mulai DM terus tuh. Bisa nggak beberapa hari DM lagi, "Dok, aku kesakitan," sampai nangis-nangis, "Dok, aku kesakitan." Aku bilang ya udah deh, masuk UGD deh. Mungkin kalau aku nggak salah inget 35 kurang dikit juga dia udah mulai DM tuh. Aku bilang udah masuk UGD, rawat, kita kasih pematangan paru dulu karena belum 36, jaga-jaga supaya nanti kalau misalnya terpaksa masih dikeluarin karena kan sakit terus, kontraksi terus ya. Nah, saya bilang udah maju aja, nggak mungkin maju seminggu karena takut ruptur. Ruptur uteri itu pecah dinding rahimnya. Jadi segmen bawah rahimnya itu pecah karena rahimnya itu meregang, saking meregangnya segmen bawah rahimnya ketarik. Dan itu bener ternyata di atas meja operasi ada fotonya ya. Ada fotonya itu tipis banget, kayak balon. Jadi bersyukur banget emang dimajuin karena memang sesuai dengan gejala mulai dari nginjek 35 minggu, 35 kurang sehari 2 hari gitu ya. Dia udah ngeluh terus, DM terus sakit itu sampai nangis-nangis loh. Diagnosanya itu kemarin Ibu Safitri kan anak kedua, jadi G2, P1A0,
hamilnya 36 minggu dengan ancaman ruptur uteri spontan. Ruptur uteri itu rahimnya pecah kalau bahasa awamnya. Jadi ancaman rahim pecah spontan. Pecahnya di bagian mana? Di bagian SBR-nya, segmen bawah rahim. Jadi nggak pecah yang bagian atas gitu. Bagian yang tempat memang sebenarnya harus disayat. Ya karena kita sayat ulang di tempat yang sama dengan sayatan yang pertama gitu. Baik-baik aja. Alhamdulillah. Enggak sih, nyerinya juga sakitnya segala macamnya itu di bawah standar lah, di bawah rata-rata. Pemulihannya juga cepet. After lahiran ya akan sama seperti biasa, seperti sesar-sesar yang lain gitu penyembuhannya. Ya rata-rata sih kalau pasien mandaya sih aman gitu. Jadi ya jalan cepet, kering cepet lukanya, nggak ada masalah gitu. Jadi sama aja sih, nggak ada perbedaan. Yang jadi warning itu momen dimana kita harus ngeluarinnya itu pas gitu. Jadi nggak kecepetan karena bikin prematur, nggak juga terlambat gitu. Jadi kita betul-betul harus timingnya nih kapan gitu. Orangnya suportif banget sih ya, terus kayak fast respon juga, terus juga banyak ngasih saran-saran yang positif, orangnya juga baik, banyak mengedukasi juga. Pengen yang terbaik lah buat semua pasiennya kalau Dokter Novi. Bagus sih semuanya.